'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Kita kemarin menyimak bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam melalui surah Al-Haqqah. Ada juga yang kemudian beliau masuk Islam dengan surah Toha, tapi awalnya beliau mendengar surah Al-Haqqah. Maka selanjutnya beliau meneruskan bacaan hingga akhir surah, sehingga yang diceritakan Umar sendiri mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Seawalnya mulai surah Al-Haqqah itu sebenarnya sudah ada getaran-getaran hati untuk masuk Islam. Inilah awal mula benih-benih Islam masuk ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging serta pengagungan terhadap agama leluhur tetap tampil sebagai pemenang dari inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap berkeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang tersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran watak yang temperamental dan permusuhan yang sengit terhadap Rasulullah SAW, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adwi. Lalu seorang laki-laki dari Bani Zuhrah atau seorang laki-laki dari Bani Makhzum berkata, "Hendak kemana kau wahai Umar?" "Aku akan menghabisi Muhammad," jawabnya. "Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini," kata Umar. Bagaimana jika kutunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk. Dengan terburu-buru Umar berlalu sehingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya. Pada saat itu ada pula Khabbab bin Al-Ard sedang menghadapi sahifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan sahifah Al-Quran. Namun tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. "Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi?" kata Umar tatkala sudah masuk rumah. "Hanya sekedar obrolan di antara kami," jawab keduanya. "Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama," kata Umar. "Wahai Umar," kata adik iparnya, "apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu?" Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkut badannya. Namun Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. "Wahai Umar," kata Fatimah dengan berat, "jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya, maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. "Berikanlah Alkitab yang tadi kalian baca," kata Umar. Adiknya menjawab, "Engkau adalah orang-orang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang bersuci. Bangunlah dan mandilah jika mau." Maka Umar segera mandi. Setelah itu memegangi Alkitab, dia mulai membaca isinya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkata,
nama-nama bagus dan suci, kemudian dia membaca Toha hingga berhenti pada firman Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Alangkah indah dan mulianya kalam ini, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang lalu berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah saat itu berada di suatu rumah di kaki bukit Sofa. Umar memungut pedangnya dan menghunusnya, kemudian dia pergi hingga tiba tempat yang dimaksud. Dia menggedor pintu, seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah SAW lalu mengumpulkan orang-orang di suatu tempat. Ada apa kalian ini? Tanya Hamzah. Ada Umar. Mereka menjawab. Umar, bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika ia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW turut campur dengan memberi isyarat agar Hamzah mengambil Umar. Maka dia menemui Umar di luar, lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras seraya bersabda, apakah engkau tidak mau menghentikan tindakan Umar sehingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya ilah Umar bin Al-Khattab, ya Allah kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan bagaimana Umar radhiyallahu anhu adalah sudah mau masuk Islam semenjak dia mendengar surah Toha, semenjak mendengar surah Al-Haqqah. Kemudian dikuatkan lagi membaca surah At-Toha ayat 1 sampai 14, dan di ayat 14-nya itu kemudian beliau segera beranjak mencari Nabi Muhammad SAW karena hatinya sudah sangat cocok sekali dengan Islam, maka ingin pada hari itu juga beliau radhiyallahu anhu untuk segera bersyahadat di hadapan Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.